Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, berfirman-Lah. Kami siap untuk mendengar, membaca, dan merenungkannya. Allah Roh Kudus, pimpin kami untuk memahaminya, sehingga kami tahu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca kitab Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Nah, saudara, satu bagian firman Tuhan ini merupakan bagian penutup dari kitab Yakobus. Kita sudah belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan dengan sabar, bagaimana kita menggunakan lidah kita untuk berkata-kata yang baik, pola pikir kita yang baik, dan juga kita sudah diajarkan tentang bagaimana melayani orang dengan tidak memandang muka, dan bagaimana perbuatan itu nyata sebagaimana iman kita. Nah, di bagian ini kita diingatkan oleh Yakobus kembali bagaimana kita sebagai komunitas anak-anak Tuhan. Yang pertama, saudara, kita diingatkan untuk kita boleh berkata yang benar. Ya, di dalam komunitas, dalam kehidupan bersama, tentunya ya, mengatakan sesuatu yang benar itu penting. Karena kita jika tidak mengatakan sesuatu yang benar, maka kelompok atau komunitas kita akan mudah terpecah. Nah, sebab itu penting sekali kita mengatakan sesuatu yang benar dan baik. Yang kedua, ketika ada saudara kita mengalami pergumulan, ketika ada saudara kita mengalami penderitaan, ya, sakit ataupun yang lainnya, apa menjadi bagian kita? Kita berdoa untuk mereka, sehingga ketika kita membawa mereka di dalam doa, mereka boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Nah, di dalam doa kita diajarkan untuk bagaimana kita berdoa memuliakan Tuhan dan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohkan Elia, ketika dia orang biasa, saudara, tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya. Bagian yang ketiga, apa yang harus dilakukan kita sebagai orang yang percaya? Ada dua di antara saudara kita yang tersesat, mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi kita apa? Membawa mereka kembali datang kepada Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Adakah di antara saudara kita, keluarga kita, yang hari-hari ini mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan bagaimana kami sebagai komunitas orang-orang percaya, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami di dalam setiap doa-doa kami. Kami mau berdoa jika ada di antara kami yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan, atau bahkan jauh daripada-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mereka boleh kembali lagi mengalami kasih dan anugerah. Pakai kami sebagai alat-alat-Mu untuk mengajak mereka, menjangkau mereka, sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan. Dan jika ada di antara kami yang sakit, mohon Tuhan Kau jamah, pulihkan dan sembuhkan, sehingga kami juga boleh mengalami pemulihan daripada-Mu. Jika kami mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami satu situasi yang kami tidak sanggup melewatinya atau menjalaninya, mohon Kau juga memberikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan, terima kasih, kami berdoa dan mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.